Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dari NRP 049. Di sini saya akan menjelaskan metode peramalan, yaitu verifikasi metode peramalan eksponensial. Yang pertama adalah kita akan membahas sedikit tentang dasar teori definisi peramalan terlebih dahulu. Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Peramalan adalah tahap awal dan hasil ramalan merupakan basis bagi seluruh tahapan pada perencanaan produksi. Metodenya adalah kualitatif dan kuantitatif. Dengan terminologi periode, horizon, lead time, waiting error, forecast error, dan data dan hasil ramalan. Selanjutnya adalah persyaratan penggunaan metode kuantitatif. Tersedia informasi tentang masa lalu. Yang kedua, informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik. Yang ketiga, data diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut di masa mendatang. Selanjutnya, langkah-langkah peramalan. Yang pertama, definisikan tujuan peramalan. Yang kedua, plot data famili masa lalu. Yang selanjutnya, pilih metode-metode yang paling memenuhi tujuan peramalan dan sesuai dengan plot data. Hitung parameter fungsi peramalan untuk masing-masing metode. Hitung waiting error untuk semua metode yang dicoba. Pilih metode yang terbaik, yaitu metode yang memberikan error paling kecil. Ramalkan permintaan untuk periode mendatang. Yang terakhir adalah melakukan verifikasi peramalan. Yang selanjutnya adalah pola data metode deret berkala. Yang pertama, pola horizontal atau singkat H. Terjadi bila mana data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan suatu produk yang penjualan tidak meningkat atau menurun selama waktu tertentu, termasuk jenis ini. Pola khas dari horizontal atau stasioner seperti ini dapat dilihat dalam gambar 1.1. Yang kedua adalah pola musiman atau disingkat S. Terjadi bila mana suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman, yaitu yang gimana? Misalnya kuartal tahun tertentu, bulanan, atau hari-hari pada minggu tertentu. Penjualan dari produk seperti minuman ringan, es krim, dan bahan bakar pemanas ruang semuanya menunjukkan jenis pola ini. Untuk pola musiman, kuartalan dapat dilihat pada gambar 1.2. Untuk pola data metode deret berkala, yang ketiga adalah pola siklis atau disingkat C. Terjadi bila mana datanya dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Contoh, penjualan produk seperti mobil, baja, dan peralatan utama lainnya. Jenis pola ini dapat dilihat pada gambar 1.3. Yang keempat adalah pola tren atau disingkat T. Terjadi bila mana terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka panjang dalam data. Contoh, penjualan banyak perusahaan, GNP, dan berbagai indikator bisnis atau ekonomi lainnya. Jenis pola ini dapat dilihat pada gambar 1.4. Berikut ini adalah gambar grafik pola-pola horizontal, pola data musiman, pola-pola siklis, dan pola data tren. Untuk metode peramalan sendiri terdapat bermacam-macam. Yang pertama yaitu konstan, yang kedua linear trend, yang ketiga quadratic, yang keempat eksponensial, yang kelima moving average, yang keenam exponential smoothing, yang ketujuh seasonal. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan eksponensial. Persamaan ini digunakan apabila persamaan A dan B tidak bisa dipecahkan dengan cara konvensional.
digunakan transformasi logaritma ke dalam situasi regresi. Persamaan metode eksponensial dengan keterangan dt sama dengan forecast untuk saat t. A merupakan intercept, B kemiringan garis, T time atau independent variable, E sama dengan eksponensial atau konstanta. Persamaan eksponensial yang selanjutnya adalah memiliki rumus ln dt sama dengan ln a plus ln konstanta bt sama dengan ln a plus bt dengan keterangan dt sama dengan forecast untuk saat t. A merupakan intercept, B sama dengan kemiringan garis, T sama dengan time independent variable, E sama dengan eksponensial konstanta. Untuk melakukan verifikasi, yang pertama dapat menggunakan metode verifikasi moving ring chart atau MRC dengan cara menghitung dari persamaan moving ring atau MR dengan keterangan dt sama dengan ramalan pada bulan ke-T, dt sama dengan kebutuhan pada bulan ke-T, dt-1 sama dengan ramalan pada bulan ke-T-1 dan dt-1 sama dengan kebutuhan pada bulan ke-T sama T-1. Verifikasi yang kedua adalah menghitung rata-rata dari MR, kemudian menentukan batas kontrol atas atau UCL, batas kontrol bawah LCL, dan garis tengah CL dengan persamaan seperti yang terdapat dalam monitor. Verifikasi selanjutnya dapat melakukan plotting dalam bentuk grafik. Kemudian dari grafik tersebut kita dapat melakukan pengujian out of control dengan syarat dari 3 titik yang berurutan, 2 titik atau lebih berada di daerah A. Dari 5 titik yang berurutan, 2 titik atau lebih berada di daerah B. Dan dari 8 titik yang berurutan, seluruhnya berada di atas atau di bawah centerline. Yang terakhir, 1 titik berada di luar batas kontrol. Berikut ini adalah contoh data eksponensial. Langkah selanjutnya adalah menghitung nilai MR. Nilai MR sudah kita dapatkan. Kemudian kita dapat menghitung rata-rata dari MR, yaitu didapatkan nilai sebesar 20,73912. Setelah menghitung MR, langkah selanjutnya adalah menentukan batas kontrol atas atau UCL, batas kontrol bawah LCL, dan garis tengah atau CL. Di sini kita dapatkan nilai UCL-nya sebesar 55,16606 dan LCL-nya sebesar min 55,16606. Langkah selanjutnya adalah melakukan penggambaran ke dalam bentuk grafik, yang nantinya dari grafik ini akan digunakan untuk menentukan out of control. Nah, dari pengujian out of control dari gambar grafik yang terdapat dari monitor tadi, terdapat 2 poin yang telah dipenuhi, yaitu dari 3 yang berurutan, 2 titik atau lebih berada di daerah A. Dari 5 titik yang berurutan, 2 titik atau lebih berada di daerah B. Nah, karena terdapat 2 poin pengujian out of control yang terpenuhi, hal ini menunjukkan data ramalan yang kita peroleh tidak valid atau out of range.